Baik dari kasus yang tadi telah saya baca, di sini ditemukan kata sulit yaitu yang kata sulitnya itu periosteal reaction, di mana periosteal reaction ini adalah hasil reaksi periosteal ketika tulang kortikal bereaksi terhadap salah satu dari banyaknya gangguan yang mungkin terjadi. Kata kunci yang ditemukan anamnesis anak perempuan usia 2 tahun, kulitnya bintik-bintik merah di lengan, perut, dan kaki, onsetnya 2 minggu lalu. KP-nya itu hematom, pembesaran KGB, aksila, cervical, dan inguinal. Abdomennya membesar dan terasa keras, demamnya timbul demam dan nafsu makan menurun dan nyeri saat berjalan. Pemeriksaan fisik ditemukan pucat sakit sedang, suhu 38,9 derajat Celcius, konjektiva pucat, hepar teraba, lian teraba, ekstremitas itu peteki, HB rendah, hematokrit rendah, MCV rendah, leukosit tinggi, eosinofil rendah, neutrofil batang dan neutrofil segmen rendah, monosit rendah, blastosit 48%, trombosit rendah, dan pemeriksaan radiologis itu pemeriksaan radiologisnya itu fotokruris. Identifikasi yang didapatkan yaitu ada 9. Yang pertama, mengapa pasien mengalami bintik-bintik merah pada lengan, perut, dan kaki? Kata sulitnya apa yang menyebabkan muncul bintik-bintik merah? Bagaimana hubungan keluhan bintik-bintik merah dengan usia pasien? Apa saja gejala penyerta ketika tulang kortikal bereaksi? Kenapa bisa timbul gejala penyerta pada pasien? Apa hubungan ketika pasien dengan anamnesis lab pasien? Apa diagnosis dari pasien ini? Apa saja pemeriksaan perut dan kaki, dan bagaimana penanganan dan tata laksana pada pasien? KP-nya itu hematom. Identifikasi yang didapatkan yaitu ada 9. Yang pertama, mengapa pasien mengalami bintik-bintik merah membesar dan terasa keras, demamnya timbul demam dan nafsu makan merah, bagaimana hubungan keluhan bintik-bintik merah dengan fisik pasien, apa saja gejala penyerta dari keluhan pasien, kenapa bisa timbul gejala penyerta pada pasien, apa hubungan petik hepar teraba, hasil pemeriksaan pasien, apa diagnosis dari pasien ini, apa saja pemeriksaan penyumbang pada pasien ini, dan bagaimana penanganan dan tata laksana pada pasien. Eosinofil rendah, neutrofil batang dan neutrofil segmen rendah, monosit rendah, blastosit 48%, trombosit rendah, dan pemeriksaan radiologis itu pemeriksaan radiologisnya itu fotokruris. Kita masuk kepada definisi, klasifikasi, dan etiologi leukemia. Leukemia sendiri adalah kelompok keganasan hematologi heterogen yang timbul dari proliferasi disfungsional dari leukosit berkembang. Leukemia diklasifikasikan sebagai akut atau kronis berdasarkan kecepatan proliferasi dan sebagai myelositik atau limfositik berdasarkan sel-sel. Jadi leukemia itu adalah kelompok sel keganasan, kelompok ganas yang timbul dari hasil proliferasi disfungsional dari leukosit yang berkembang. Jadi leukemia itu dia timbul karena hasil proliferasi. Jadi gangguan disfungsi pada hasil proliferasi dari leukosit sehingga bisa timbul terjadinya keganasan pada hematologi sehingga yang kita sebut dengan leukemia. Selanjutnya klasifikasi leukemia sendiri. Leukemia dibagi menjadi leukemia limfositik akut dan leukemia myelogenis akut atau AML, terus leukemia limfositik kronik, ada leukemia myelogeneus kronis atau CML, ada CMML atau leukemia myelomonositik kronis. Jadi yang pertama itu ada leukemia limfositik akut atau ALL. Jadi leukemia limfositik akut ini adalah jenis leukemia yang paling umum. Biasanya terjadi pada anak kecil tetapi juga dapat terjadi pada orang dewasa. Kadang-kadang disebut dengan leukemia limfoblastik akut. Jadi leukemia ini tuh dia berada di sel limfoid, di mana sel limfoid seperti yang kita ketahui, sel limfoid itu berada di sumsum tulang belakang. Nah, ALL atau leukemia limfositik akut ini sering terjadi pada anak-anak. Yang kedua ada leukemia myelogeneus akut atau AML. Jadi AML ini itu adalah jenis leukemia agresif yang paling umum pada orang dewasa.
Nah, ini juga dapat mempengaruhi anak-anak. Jenis leukemia ini dia di sel mielit dari sumsum tulang dan dapat menyebar dengan cepat ke dalam darah. Jadi leukemia ini, AML ini itu dia lebih sering kepada orang dewasa, namun bisa juga terkena pada anak-anak. Namun persentase terbesarnya AML ini tuh lebih sering terkena pada orang dewasa. Nah, jadi leukemia ini juga dia awalnya dia tuh dikenal dengan dia dikenal dengan jenis leukemia yang agresif, di mana dia itu dimulai dari sel mieloid, dan seperti yang kita ketahui bahwa sel mieloid adalah sel mieloid berada di sumsum tulang belakang. Dan yang selanjutnya ada CLL. Jadi CLL atau leukemia limfositik kronis adalah jenis leukemia yang tumbuh lambat. Yang paling umum ini biasanya mempengaruhi orang dewasa yang lebih tua. Jadi perbedaan leukemia ini tuh dia itu juga mempengaruhi orang dewasa. Nah, leukemia limfositik kronik atau CLL ini tuh dia lebih sering pada orang dewasa dan dia pertumbuhannya lambat. Namun dengan pertumbuhan yang lambat ini, kalau tidak diobati secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan sel jenis leukemia itu dapat menyebar ke seluruh organ-organ tubuh, sehingga bisa dikatakan penyakit ini tuh dapat sangat ganas kalau tidak disembuhkan dengan baik-baik. Selanjutnya ada CML atau leukemia myelogenous kronis. Ini dia sama juga menyerang pada orang dewasa. Dia juga dimulai dari sel mieloid di sumsum tulang. Ini juga tumbuh berlahan dan gejalanya mungkin bisa berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ini gejala dari CML sendiri, namun dia juga tumbuhnya secara berlahan. Namun kalau tidak disembuhkan, maka dapat menyebabkan penyakit yang susah untuk disembuhkan ketika sudah menuju ke tahap yang sudah sangat serius begitu. Selanjutnya ada CMML atau leukemia myelomonocytic kronis. Leukemia myelomonocytic kronis dimulai pada sel mieloid dari sumsum tulang belakang. Jadi biasanya orang yang dengan CMML ini tuh gejalanya itu pembesaran limpa, kekurangan beberapa jenis sel darah, terlalu banyak monosit, dan dia juga menyerang orang dewasa yang lebih tua. Selanjutnya ada etiologi leukemia. Seperti yang kita ketahui bahwa leukemia ini tuh dia terjadi juga disebabkan oleh paparan radiasi. Dia juga bisa disebabkan bisa terkena dari faktor risiko genetik juga, bisa juga terkena dari paparan kemoterapi, infeksi virus, dan beberapa sindrom genetik lainnya. Baik, untuk pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik pada leukemia sendiri, yaitu yang pertama pemeriksaan fisik yang seperti yang sudah tercantum di kasus, bahwa pemeriksaan fisik ditemukan pasien pucat sakit sedang, suhu 38,9 derajat Celcius, konjungtiva pucat, hepar teraba 3 cm di bawah arcus costa, lian teraba, ekstremitasnya itu peteki, HB-nya itu rendah, hematokrit rendah, MCV-nya rendah, dan leukositnya tinggi. Eosinofil rendah, neutrofil batang dan neutrofil segmennya rendah, monosit rendah, blatosit 48%, trombosit rendah, pemeriksaan jantung, dan pemeriksaan abdomen. Untuk pemeriksaan penunjang yang didapatkan di sini yaitu ada tes darah, ada tes kimia darah, ada tes sumsum tulang, ada tes laboratorium, ada tes kromosom, ada tes fungsi lumbal, ada biopsi kelenjar getah bening, ada tes pencitraan, sinar X, dan tes pemindahan tomografi yang terkomputasi. Jadi di sini untuk gold standar sendiri itu yaitu tes sumsum tulang, karena dimana untuk tes sumsum tulang sendiri itu dimana kita melihat bahwa kita tuh mengambil memeriksa leukemia sendiri itu kan terjadi di sumsum tulang belakang.
dia tuh sel mieloid, dia tuh terjadi di sel mieloid. Nah, sel mieloid sendiri itu kan berada di sumsum tulang belakang. Jadi alangkah baiknya jika kita curiga dengan pasien terkena leukemia, kita memeriksanya itu untuk mengetahui apakah dia itu terdapat masuk dalam jenis leukemia ganas atau tidak. Itu kita bisa memeriksa dari sumsum tulang, karena yang kita ketahui bahwa penyakit leukemia sendiri itu awal mulanya itu terjadi di sumsum tulang. Alangkah baiknya kita periksanya dari sumsum tulang saja. Gitu. Untuk selanjutnya, untuk penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis sendiri di sini yang pertama itu ada identitas, nama, usia, pekerjaan, keluhan utama, dan keluhan penyerta. Jadi nama, alamat, keluhan utamanya itu kan bintik-bintik merah. Ini tuh Selanjutnya ada diagnosis banding dan komplikasi. Diagnosis bandingnya yaitu ada ALL. Jadi ALL itu adalah akut lymphoblastic leukemia. Akut lymphoblastic leukemia itu dia gejalanya itu dapat berupa mudah memar, pendarahan, dan bintik-bintik kecil berwarna kemerahan ungu pada kaki, menstruasi dalam jumlah banyak atau berkepanjangan, dan mimisan. Selanjutnya ada leukemia mielositik akut. Jadi leukemia mielositik akut ini dia sama juga gejalanya bintik merah, timbul demam, memar, kehilangan selera makan, dan pucat. Jadi gangguannya itu keseimbangan dan kejang, mimisan, dan penglihatan kabur. Namun pada leukemia mielositik akut itu gejalanya itu ada pembesaran KGB, penurunan berat badan secara tiba-tiba, kehilangan nafsu makan, dan kelelahan yang ekstrim. Tapi dari leukemia lymphoblastik akut dan leukemia mielositik akut, dapat saya simpulkan bahwa dari kasus yang telah terdapat, dari pemeriksaan fisik, dari anamnesis, dari pemeriksaan penunjang, bahwa yang mirip dengan gejala pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang telah didapatkan, itu pasien ini penyakitnya itu mengarah ke akut lymphoblastic leukemia atau ALL.